Dalam jagat pewayangan Jawa, nama Kiai Semar selalu berdiri di antara misteri, mitos, dan kemuliaan yang tak lekang oleh waktu. Banyak orang mengenalnya sebagai punakawan lucu, berperut buncit, bibir manyun, dan berjalan dengan langkah gemulai. Namun di balik wajah yang seakan lemah itu, tersembunyi sebuah rahasia besar. Semar bukan manusia, bukan dewa, dan bukan pula makhluk biasa. Ia adalah titisan kekuatan tertua yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Kisah tentang asal-usulnya dimulai jauh sebelum manusia pertama turun ke tanah Jawa. Pada masa awal penciptaan, para dewa yang tinggal di kahyangan seringkali bertentangan satu sama lain. Pertarungan kekuasaan, perebutan tahta, hingga kecemburuan ilahi menimbulkan kekacauan kosmis yang menggoyahkan tatanan semesta. Gunung-gunung bergetar, samudra melonjak, dan bintang-bintang bergerak tidak pada jalurnya. Melihat kondisi itu, Sang Hyang Tunggal, sumber kesadaran tertinggi yang tidak berwujud, memutuskan bahwa dunia memerlukan penjaga, bukan dewa yang penuh ego, bukan pula manusia yang penuh nafsu, tetapi sosok yang bisa menjadi penengah, penasehat, dan sekaligus pengingat bagi seluruh makhluk. Dari kehendak tunggal itu lahirlah Sang Hyang Ismaya, sang cahaya lembut yang memancarkan keteduhan. Namun, ketika ia turun mendekati dunia manusia, cahaya itu berubah wujud mengikuti karakter tanah Jawa yang dipenuhi kesederhanaan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Maka ia menjelma menjadi sosok bernama Semar, makhluk abadi dengan tubuh campuran antara tua dan muda, lucu dan menyeramkan, rendah hati tapi sakti tanpa batas. Wujud Semar bukanlah cacat, melainkan simbol. Perut buncit melambangkan kemampuannya menampung segala keluh kesah dunia. Wajah sendu namun tersenyum menunjukkan dualitas antara duka dan bahagia kehidupan. Bibir manyun adalah perlambang kejujuran, hanya mengatakan kebenaran walau pahit. Mata kecil menandakan bahwa kebijaksanaan tidak perlu banyak melihat, cukup memahami. Ketika Semar turun ke bumi, ia tidak memilih menjadi raja atau dewa, tetapi justru menjadi pelayan bagi para satria, punakawan, yang selalu berada di belakang tokoh utama. Namun, justru di balik perannya itu, ia menjadi fondasi dari seluruh perjalanan para pahlawan Jawa. Arjuna, Puntadewa, Bima, bahkan Sri Kresna sekalipun. Ia ada sebelum kerajaan berdiri, sebelum pewayangan terbentuk, dan sebelum sejarah Jawa tercatat. Dan sejak saat itu, ia mengemban satu tugas yang tak pernah berubah: menjaga keseimbangan ketika ambisi langit bertabrakan dengan penderitaan bumi. Angin malam itu berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan gema halus dari negeri para dewa. Setelah dalam episode sebelumnya diceritakan bagaimana roh suci bernama Ismaya diturunkan dari kahyangan, kini kisah berlanjut pada saat paling gelap ketika sebuah kutukan ilahi mengubah takdirnya selamanya. Konon pada masa awal penciptaan, terjadi perdebatan besar antara tiga makhluk agung: Antaga, Manikmaya, dan Ismaya. Mereka bukan sekadar saudara. Mereka adalah bagian dari tatanan pertama yang bertugas menjaga keseimbangan jagat raya. Namun, perselisihan tentang siapa yang paling layak memegang kalimusada pusaka cahaya penciptaan membawa bencana besar. Ismaya, yang berhati lembut namun berjiwa agung, terjebak dalam ambisi yang tidak ia sadari. Demi menjaga jagat dari kehancuran, ia mencoba merebut pusaka itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya, tindakan itu justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Para dewa memandangnya bersalah, dan langit menjatuhkan keputusan terkeras dalam sejarah spiritual Nusantara. Di hadapan kursi agung Batara Guru, Ismaya menerima kutukan. Engkau akan turun ke dunia manusia, bukan sebagai raja atau dewa, melainkan sebagai penjaga. Tubuhmu tidak sempurna, wajahmu tidak rupawan, tetapi jiwamu akan lebih bercahaya daripada 1000 matahari. Dalam sekejap, cahaya dewa memudar. Sayap-sayap suci yang dulu membentang kini hilang. Tubuhnya mengerut, berubah kecil dan bulat. Dengan hidung besar dan perut buncit, bentuk yang nantinya dikenang sebagai Semar, sosok pamomong abadi. Namun, di balik kutukan itu tersimpan anugerah rahasia. Keabadian. Ismaya tidak lagi hidup sebagai dewa, tetapi ia juga tidak bisa mati sebagai manusia. Ia berada di antara dua alam, di tengah garis tipis antara langit dan bumi. Batara Guru memberinya tugas menjaga keturunan manusia yang kelak membawa cahaya kebenaran, menjaga keseimbangan antara kekuasaan,
dan kebijaksanaan, serta menjadi saksi perubahan zaman. Turunnya Ismaya ke bumi terjadi di tengah kilatan cahaya merah dan biru. Bumi bergetar, pohon-pohon merunduk, dan para makhluk halus menutup mata. Ketika ia menyentuh tanah Nusantara, wujud barunya langsung membumi. Sederhana, rendah hati, penuh welas asih. Tetapi dalam matanya yang kecil dan tampak lucu tersembunyi kebijaksanaan yang tak terukur. Sejak saat itu, Ismaya tidak lagi dipanggil dengan nama langit. Ia menjadi Kiai Semar, makhluk abadi yang tidak pernah mencari kehormatan, namun selalu menjadi sumbernya. Dan itulah awal dari perjalanan panjangnya sebagai penjaga keseimbangan jagat, sekaligus kunci dari misteri-misteri besar Nusantara. Dalam lembaran mitologi Jawa yang paling tua, terdapat satu kisah yang jarang sekali diceritakan secara lengkap. Kisah tentang bagaimana seorang makhluk langit yang agung berubah menjadi sosok sederhana bernama Semar. Episode ini membawa kita kembali ke masa sebelum dunia manusia tertata, ketika para dewa masih turun naik dari kahyangan tanpa batas, dan harmoni antara langit serta bumi belum mencapai titik keseimbangan. Pada masa itu hiduplah seorang makhluk cahaya bernama Sang Hyang Ismaya, kakak dari Batara Guru sendiri. Ia bukan sekadar penghuni kahyangan, ia adalah salah satu penjaga awal, lahir dari cahaya suci yang memisahkan gelap dan terang. Namun, meski memegang kedudukan tinggi, Ismaya memiliki satu sifat dasar yang membuatnya berbeda, kerendahan hati yang begitu dalam, tetapi disertai rasa ingin melindungi segala sesuatu yang dianggapnya lemah. Ia tidak serakah, tidak ingin kekuasaan, namun ia ingin memastikan dunia tidak jatuh pada kehancuran akibat nafsu para makhluknya. Suatu ketika, terjadi pertikaian besar antara para dewa mengenai siapa yang paling layak menjadi pemimpin tertinggi. Perselisihan itu hampir mengguncang tatanan semesta. Untuk meredam konflik, diadakanlah sayembara. Siapa yang mampu menelan Gunung Jamur Dipa, dialah yang akan naik menjadi penguasa para dewa. Sebuah ujian yang mustahil, namun penuh simbolik, sebuah ujian yang mewakili kemampuan mengendalikan ego. Ismaya, yang sebetulnya tak menginginkan jabatan, justru menerima tantangan tersebut karena rasa tanggung jawabnya menjaga keseimbangan. Ia mencoba dengan segenap kekuatan suci yang ia punya. Tetapi sayembara itu ternyata jebakan takdir. Tubuh cahaya Ismaya tidak mampu menahan energi dahsyat gunung suci itu. Ia tidak mati, namun berubah, terpecah, terjerat oleh batas dunia materi, dan jatuh ke alam manusia. Perubahan itu bukan sekadar fisik. Ia kehilangan bentuknya yang agung dan berubah menjadi sosok sederhana, berperut buncit, berhidung bulat, dan berwajah jenaka. Namun, dari sosok itulah lahir Semar, makhluk abadi yang kini memikul takdir berbeda. Bukan penguasa kahyangan, melainkan penjaga bumi yang sejati. Penjaga manusia, penjaga para raja yang akan datang, penjaga keseimbangan. Kutukan para dewa ternyata bukan hukuman melainkan pengalihan tugas. Semar yang lahir dari Ismaya membawa misi yang jauh lebih besar, memastikan dunia manusia tidak hancur oleh keserakahan, kebodohan, dan kekuasaan yang tidak terkendali. Di balik tubuhnya yang lucu, tersimpan kekuatan kosmik yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Dan sejak hari itu, perjalanan Semar di dunia dimulai. Perjalanan yang kelak menjadikannya legenda abadi. Sejak pertama kali diciptakan, Sang Hyang Ismaya yang kelak dikenal sebagai Semar adalah sosok yang memiliki wujud sempurna, tampan, berwibawa, dan bersinar bagaikan bintang kejora. Ia bukan hanya penjaga, tetapi juga penengah antara para dewa agar tidak terjadi perebutan kuasa di kahyangan. Namun masa itu tidak berlangsung selamanya. Ada satu kejadian yang mengubah seluruh takdirnya dan mengubah wajah Nusantara untuk selamanya. Pada suatu waktu, para dewa di kahyangan mulai terpecah oleh ambisi. Ada yang menginginkan kekuasaan lebih besar, ada yang iri terhadap anugerah yang diberikan kepada Ismaya, dan ada pula yang merasa kalah pamor karena kedekatannya dengan Sang Hyang Tunggal. Dalam ketegangan itu, muncul satu kesalahan fatal. Para dewa mulai saling curiga, dan Ismaya sang penjaga justru dijadikan kambing hitam. Ismaya menolak tunduk pada perintah yang berlawanan dengan titah Sang Hyang Tunggal. Ia menegur para dewa yang mulai bertindak sewenang-wenang, tetapi teguran itu justru disalahartikan sebagai pembangkangan. Para dewa yang dikuasai amarah menuduhnya ingin merebut kahyangan. Mereka lupa bahwa Ismaya adalah penyeimbang, bukan penguasa. Sebuah sidang dewa digelar tanpa kesempatan membela diri, tanpa ruang menjelaskan kebenaran,
Ismoyo dijatuhi kutukan. Kutukan yang tidak hanya menghilangkan cahaya ilahinya, tetapi juga mengubah wujudnya menjadi sosok yang rendah, pendek, berperut buncit, berhidung pesek, dan sering dianggap lucu wujud manusia rakyat jelata. Namun alih-alih marah atau memberontak, Ismoyo menerima kutukan itu dengan tenang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Jika ini kehendak Sang Pencipta, maka biarlah aku turun. Tugasku bukan dihormati, tetapi menuntun." Dan seketika itu, wujud baru itu lahir. Ismoyo tidak lagi tampak gagah, tapi dalam kesederhanaannya, justru terpancar kekuatan yang bahkan para dewa tidak punya. Kesabaran tanpa batas, kasih tanpa syarat, dan kebijaksanaan yang lebih luas dari langit itu sendiri. Ia turun ke bumi, meninggalkan kahyangan bukan sebagai dewa, tetapi sebagai Semar, makhluk yang akan hidup berdampingan dengan manusia. Ia datang bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menjaga keseimbangan yang mulai goyah di dunia. Dalam tubuh manusia jelata, Semar membawa kekuatan yang bahkan para dewa tak bisa kendalikan. Ilmu keabadian, kemampuan membaca masa depan, dan hak memegang kunci keseimbangan antara jagat gaib dan manusia. Sejak hari itu, perjalanan panjang Semar dimulai menjadi penasihat para raja, guru bagi para satria, penjaga gaib bagi tanah Nusantara, dan saksi bisu naik turunnya peradaban. Kutukan itu bukan hukuman. Kutukan itu adalah penugasan baru. Penugasan yang hanya bisa dijalankan oleh makhluk yang paling setia, Kiai Semar, dalam gulungan sejarah gaib yang tak tercatat oleh para pujangga. Terdapat satu peristiwa besar yang menentukan takdir Kiai Semar sebagai makhluk abadi. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, bahkan sebelum manusia mengenal aksara. Kala itu, bumi Jawa masih berupa tanah liar, dihuni makhluk halus berbagai tingkatan, dan para dewa sesekali turun untuk menata keseimbangan agar alam tidak ditelan kekacauan. Di tengah ketidakteraturan itu, Batara Ismaja yang kelak dikenal sebagai Semar menjadi sosok yang memikul peran paling berat di antara para makhluk suci, menjaga agar dua alam tidak saling bertabrakan. Pada masa itu manusia mulai berkembang pesat. Mereka belajar membuat pemukiman, menyalakan api, dan membangun hubungan dengan para leluhur. Namun semakin berkembang, manusia semakin jauh dari kedisiplinan batin. Banyak yang memuja kekuatan gaib demi kekuasaan, memperbudak bangsa jin, dan mengorbankan harmoni alam demi memenuhi nafsu duniawi. Ketidakseimbangan antara dunia manusia dan dunia adikodrati semakin meruncing, hingga langit mengirim isyarat bahwa sebuah bencana besar akan datang bila tidak ada sosok yang mampu menjadi penengah. Ismaya, yang memiliki kelembutan hati lebih besar dibanding saudara-saudaranya, turun ke dunia untuk menyaksikan langsung kekacauan itu. Ia melihat langit mengirim kilat tanpa hujan, bumi retak tanpa gempa, dan makhluk-makhluk halus mulai keluar dari batas wilayahnya. Ismaya menyadari bahwa kehancuran bukan hanya mengancam manusia, tetapi juga seluruh makhluk yang hidup di antara dua jagat. Karena itu, ia mengajukan diri untuk memikul tugas menjaga keseimbangan abadi, tugas yang tidak pernah diminta oleh siapapun, tetapi harus ada agar dunia tetap berjalan. Namun pengorbanan itu memiliki harga. Untuk menjaga keseimbangan, Ismaya harus meninggalkan bentuk sucinya sebagai dewa dan turun dalam wujud manusia paling rendah secara rupa. Tubuh gempal, hidung besar, wajah sederhana. Wujud itu dipilih bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tameng. Dengan bentuk tersebut, ia tidak akan pernah disembah seperti dewa, tidak akan dikenali oleh manusia yang haus kekuasaan, dan tidak akan menarik perhatian makhluk halus yang ingin mengganggu keseimbangan. Dengan wujud itulah lahir sosok Semar. Pengorbanan ini membuat Semar menjadi makhluk abadi, bukan karena kemuliaan, tetapi karena tugas yang tak akan selesai sampai dunia berhenti berputar. Ia bukan lagi Ismaya sepenuhnya, dan bukan pula manusia. Ia berada di tengah, penjaga tak kasat mata yang hanya muncul ketika keseimbangan terancam. Abad demi abad Semar berjalan di atas tanah Jawa, menuntun bila perlu, menegur bila dunia mulai condong ke satu sisi. Dialah pengikat dua alam yang tak pernah tidur. Dalam sunyi malam yang dipeluk kabut tipis, Semar berdiri sendirian di tepi lembah purba. Cahaya bulan memantul di wajahnya yang sederhana, bukan wajah seorang satria, bukan pula wajah raksasa, melainkan wajah rakyat jelata yang nyaris tak pernah dianggap. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang membuat seluruh alam menunduk.
hakikat seorang makhluk abadi yang pernah dipanggil Guru Langit. Di hadapannya berdiri 3 sosok bercahaya, para hyang yang dulu menjadi saksi kelahirannya sebelum ia turun menjadi pengasuh manusia. Pertemuan itu bukan perayaan. Ini adalah sidang. Sidang Langit. Semar, kau telah memilih jalan manusia. Suara hyang pertama bergetar seperti guruh di balik awan. Keputusan itu mengikat. Kau bukan lagi bagian dari kami sepenuhnya. Semar menunduk, bukan karena takut, tetapi karena ia memahami. Ia tahu konsekuensinya jauh sebelum para dewa menyampaikannya. Hyang lain menyambung. Suaranya lembut namun menusuk. Kau akan hidup mengembara tanpa dapat kembali ke asalmu. Tubuhmu akan dibungkus wujud rakyat kecil. Kau takkan diperbolehkan menampakkan jati diri yang sebenarnya, kecuali jika keseimbangan alam hampir runtuh. Itulah kutukan sekaligus amanah yang membuat Semar berbeda dari semua makhluk lain. Ia tak boleh menonjol, tak boleh memerintah, tak boleh mengangkat senjata sebagai dewa. Ia hanya boleh menasihati, menuntun, dan mengubah dunia melalui kebijaksanaan, bukan kekuatan. Namun hyang ketiga, yang paling tua, berjalan mendekat dan meletakkan tangan bercahaya di punggung Semar. Tetapi karena pengorbananmu, kau diberi satu hak istimewa. Kau berhak mendampingi setiap raja yang terpilih. Kau berhak menjaga titisan cahaya, para pemimpin yang lahir membawa amanah alam. Malam itu, Semar mengangkat wajahnya. Matanya berkokok-koka, bukan oleh kesedihan, tetapi oleh rasa tanggung jawab yang menekan dadanya seperti gunung. Jika ini keputusan langit, hamba menerimanya. Namun izinkan hamba satu hal, jika kelak manusia kehilangan arah, biarkan hamba membuka tabir jati diri, agar mereka tahu bahwa cahaya tidak selalu turun lewat wujud yang megah. Kadang ia datang lewat tawa, air mata, dan tubuh renta seperti ini. Para hyang saling berpandangan. Lalu, untuk pertama kalinya, mereka tersenyum. Semar, itulah sebabnya kau dipilih. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena rendah hatimu. Mulai malam ini, kau menjadi pamomong abadi, penjaga keseimbangan antara bumi dan langit. Dan tepat saat mereka menghilang, angin berhenti, tanah bergetar halus, seolah alam ikut mengakui perjanjian yang baru dibuat. Sejak saat itu, Semar bukan lagi sekadar makhluk gaib. Ia menjadi penjaga moral para raja, penuntun satria, dan penyeimbang kekuatan dunia. Dan perjalanan besarnya baru saja dimulai. Sejak kelahirannya sebagai makhluk tan kena kinayang apa, Semar tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Segala geraknya, segala ucapnya, bahkan segala diamnya adalah bagian dari tugas besar yang tak diketahui siapapun kecuali para dewa tertinggi. Dan di episode inilah, tabir itu mulai terbuka perlahan tentang apa sebenarnya tugas Semar di muka bumi, dan mengapa ia disebut makhluk abadi yang menjaga keseimbangan Nusantara. Dalam catatan kuno yang tersimpan di alam kahyangan, tertulis bahwa bumi manusia memiliki garis takdir alur halus yang mengatur keseimbangan antara terang dan gelap, antara kekuasaan dan kerendahan hati, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Garis itu tidak terlihat, tapi bisa terasa oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan batin. Hanya saja, garis ini selalu terancam oleh sifat dasar manusia: keserakahan, nafsu berkuasa, amarah, dan keangkuhan. Disinilah Semar turun tangan. Namun, bukan dengan pedang, bukan dengan mantra, dan bukan dengan kekuatan dahsyat layaknya para satria kahyangan. Semar menjaga keseimbangan itu dengan cara yang paling sederhana, namun paling sulit, mengembalikan manusia kepada nuraninya sendiri. Ketika seseorang hendak melenceng dari takdirnya, entah seorang raja, seorang satria, atau seorang manusia kecil, Semar akan muncul. Terkadang sebagai penasehat, terkadang sebagai orang tua yang terlihat bodoh, terkadang sebagai pengemis, bahkan terkadang hanya sebagai bisikan batin yang tidak dikenali. Tetapi setiap kehadirannya selalu membawa arah yang sama, menuntun manusia agar kembali kepada jalan keseimbangan. Di masa Kerijen-Kerijen Nusantara, Semar sering mendampingi para pemimpin yang akan menentukan arah sejarah. Ia pernah hadir saat sebuah kerajaan hendak runtuh karena perebutan tahta. Ia pernah membimbing pangeran yang hampir tersesat oleh ambisi. Ia pernah menampar kesadaran raja yang lupa bahwa kekuasaan bukanlah miliknya, melainkan amanah dari Tuhan. Yang menarik, Semar tidak pernah memaksa siapapun. Ia hanya membisikkan jalan. Yang berjalan tetap manusia itu sendiri. Karena dalam hukum semesta, takdir memang sudah digariskan.
tetapi manusia tetap diberi kehendak untuk memilih. Disitulah peran Semar menjadi sangat penting, penjaga agar pilihan manusia tetap berada dalam koridor keseimbangan. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah tugas Semar makin berat dari masa ke masa. Dunia berubah, nafsu dan ambisi manusia semakin besar. Kekuasaan semakin menggoda, dan garis takdir Nusantara menjadi semakin tipis, seringkali hampir terputus. Di ujung episode ini, tersisa satu pertanyaan. Jika Semar telah menjaga takdir Nusantara selama ribuan tahun, lalu apa yang sebenarnya tengah ia khawatirkan sekarang? Angin malam merayap pelan melewati hutan Gondang Wates ketika bisikan-bisikan para leluhur mulai menggema di jagat gaib. Pada malam kelahiran Semar yang saat itu masih berwujud Dewa Ismaya Langit, tak berada dalam keadaan damai. Di Kahyangan, perselisihan antara ia dan saudara-saudaranya, Sang Hyang Antaga dan Sang Hyang Manikmaya, telah mencapai puncaknya. Ketiganya memperebutkan hak atas tahta Trimurti, kursi tertinggi yang menentukan siapa yang memimpin keseimbangan alam semesta. Pertikaian itu bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi ujian bagi hati mereka. Ismaya, yang sejatinya berhati paling dalam dan paling lembut, justru menjadi yang paling tersingkir. Ia kalah dalam adu kesaktian, tetapi bukan karena ia tidak kuat, melainkan karena ia menahan diri agar tidak melukai saudara-saudaranya. Namun, Kahyangan menilai kekalahan sebagai kelemahan dan Ismaya dijatuhi hukuman. Ia harus turun ke bumi dalam wujud manusia, bukan lagi dalam kemuliaan sebagai dewa cahaya. Kutukan itu keras, tubuhnya harus berubah menjadi sosok yang tidak tampak gagah, tidak tampak agung, bahkan dianggap rendah oleh mereka yang tidak mengenal hakikatnya. Tetapi di balik kutukan itu tersembunyi anugerah besar yang tak disadari oleh siapapun kecuali langit. Ketika Ismaya menjejakkan kaki ke bumi, wajahnya yang membulat, perutnya yang buncit, kulitnya yang legam, dan tubuhnya yang sederhana bukanlah tanda kehinaan. Itu adalah penyamaran, sebuah selubung yang melindunginya dari kesombongan makhluk dan godaan ambisi. Dengan wujud itulah ia kelak dikenal sebagai Kiai Semar, pamong abadi yang memelihara keseimbangan antara terang dan gelap. Seiring waktu berjalan, bumi menerima kehadiran Semar sebagai energi penyeimbang yang tidak pernah padam. Dengan wujudnya yang sederhana, ia dapat turun ke rane-rana yang tak dapat dijangkau para dewa. Ia dapat mendekati manusia tanpa rasa takut, mengajari tanpa membuat mereka merasa kecil, dan hadir tanpa menuntut balasan. Ia menjadi guru bagi para satria utama, bukan dengan kesaktian, tetapi dengan kebijaksanaan yang menyembuhkan luka hati dan menghapus kesombongan duniawi. Kutukan Kahyangan yang menjadikannya rendah justru membuatnya menjadi makhluk paling tinggi dalam pemahaman hidup. Karena hanya mereka yang merendah yang dapat melihat dunia dari tempat paling dekat dengan penderitaan manusia. Sementara itu, di Kahyangan, Sang Hyang Manikmaya yang naik tahta justru merasakan kekosongan yang tak dapat diisi kekuasaan. Sebab tanpa Ismaya, keseimbangan tidak utuh. Tanpa Semar, bumi tidak bertahan. Dan sejak hari itulah, Semar berjalan di antara dunia manusia, dunia roh, dan dunia langit, bukan sebagai dewa yang dikutuk, tetapi sebagai makhluk abadi yang dipilih untuk menjaga keseimbangan langit dan bumi. Di tengah malam yang sunyi, ketika bintang-bintang menggantung di langit seperti mata para leluhur yang mengawasi bumi, Semar duduk sendirian di sebuah pelataran batu tua yang berada di perbatasan antara alam manusia dan alam para dewa. Tempat itu disebut gerbang waktu, sebuah ruang sakral yang hanya bisa diakses oleh makhluk-makhluk tertentu. Dan salah satunya adalah Semar, penjaga keseimbangan jagat. Pelataran itu diterangi cahaya keemasan yang tak berasal dari bulan atau matahari. Cahaya itu datang dari retakan halus di udara, seolah ruang dan waktu sendiri sedang terbelah. Semar menatapnya dengan wajah penuh kesabaran. Meski dada batinnya bergemuruh, di balik retakan itu terdengar bisikan-bisikan halus, suara-suara kuno yang memanggil namanya. Itu adalah panggilan dari para leluhur Kahyangan, tanda bahwa perubahan besar sedang mendekat. Semar menghela napas panjang. Ia tahu, setiap perubahan besar selalu menuntut harga, kesadaran manusia, kebijaksanaan para pemimpin, dan kerelaan untuk menjaga harmoni meski dunia sedang kacau. Ia menyentuh tanah dengan telapak tangannya, tanda hormat pada Ibu Pertiwi, tempat semua kehidupan bermula dan kembali. Suara berat dan berwibawa bergema dari balik retakan. Durwa Ismoyo, penjaga titipan langit, waktumu semakin dekat. Semar tak bergeming.
Wajahnya tetap teduh. Ia menjawab dengan suara rendah, namun penuh getaran kekuatan purba. Hamba mendengar. Namun manusia belum siap. Masih banyak yang harus dituntun dari kegelapan batin mereka. Cahaya di retakan itu berdenyut 3 kali tanda persetujuan sekaligus peringatan. Sebuah pesan misterius kemudian terdengar. Lebih lembut namun jauh lebih dalam. Keseimbangan akan diuji. Jagat akan diguncang oleh ambisi, nafsu, dan kebodohan. Hanya mereka yang bersentuhan dengan batin mu yang akan menemukan jalan pulang. Saat suara itu menghilang, retakan kembali menutup perlahan, seperti tirai langit yang ditarik kembali ke tempatnya. Angin dingin berembus, membawa aroma kemenyan dan melati, tanda bahwa para leluhur baru saja hadir. Semar berdiri pelan. Matanya memancarkan cahaya kuning lembut. Kini ia memahami, perjalanan menuju takdir agungnya semakin mendekat. Dunia manusia akan segera mengalami perubahan besar. Dan ia sang makhluk abadi harus kembali turun, kembali menyentuh hati manusia, bukan sebagai dewa, tapi sebagai pamong yang penuh kasih. Dengan langkah mantap, Semar berjalan meninggalkan gerbang waktu. Setiap langkahnya menggema seperti dentang gong di malam hari, pertanda bahwa babak baru kehidupan sedang dimulai. Dan siapapun yang kelak bersinggungan dengan dirinya akan berubah selamanya. Dalam perjalanan panjangnya mengembara di antara dua alam, Semar akhirnya tiba di sebuah lembah yang tak pernah disebut dalam kitab-kitab para wali maupun babat para raja. Lembah itu dipenuhi cahaya keemasan yang tidak berasal dari matahari, melainkan dari batu purba yang berpendar seperti jantung bumi yang sedang bernafas. Di tengah lembah itu berdiri sebuah gerbang raksasa dari batu hitam, dipahat dengan ukiran aksara kuno yang tidak pernah berhasil diterjemahkan manusia. Konon, hanya makhluk yang imannya telah matang dan batinnya bening yang bisa membaca pesan-pesan pada dinding gerbang itu. Semar mendekat perlahan, suaranya bergetar, "Iki wewaler, papan sing ora saksapawe bisa melebu." Saat Semar mengangkat tangannya, gerbang itu bergemuruh, bukan seperti pintu yang terbuka, tetapi seperti gunung yang sedang bangun dari tidurnya. Dari balik kabut yang mengalir seperti ombak, muncul seorang makhluk yang tampak seperti manusia. Namun tubuhnya memancarkan cahaya hijau kecoklatan, warna yang sama dengan dedaunan tua dan tanah yang subur. Sosok itu adalah Sang Hyang Antaboga, penjaga lapisan terdalam bumi, sang naga purba yang menjaga keseimbangan tanah, batu, dan semua unsur alam yang menopang kehidupan. Antaboga memandang Semar lama, seakan membaca seluruh perjalanan hidupnya. "Kang Janggan Semar, putra Sang Yang Tunggal, kowe teka maneh," ucapnya dengan suara yang dalam, menggetarkan udara. Semar menunduk hormat, namun hatinya justru bergetar. Kenapa Antaboga seolah telah mengetahui kedatangannya? Semar bukan makhluk yang mudah ditebak, tapi hari itu ia merasa kecil di hadapan sang penjaga purba. Antaboga kemudian berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urusan manusia. Tentang ketidakseimbangan antara langit dan bumi yang mulai tampak. Tentang keserakahan raja-raja yang menuntut bumi, memberi tanpa henti. Tentang makhluk gaib yang mulai meninggalkan tatanan mereka. Bumi retak bukan karena gempa, kata Antaboga, melainkan karena hati manusia retak oleh ambisi Semar terdiam. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengawal roge raja atau memberi pitutur bagi para satria, melainkan menjadi titian, penghubung antara dua alam. Dan kini, Antaboga memberikan peringatan yang lebih dalam, bahwa masa depan Nusantara berada pada tepi tipis antara cahaya dan kerusakan. Sebelum pertemuan itu usai, Antaboga memberikan sebuah amanat, sebuah isyarat bahwa Semar suatu hari akan menghadapi makhluk dari alam langit yang akan mencoba mengubah tatanan bumi. Kowe sing bakal dadi wujud tengah, penuntun, lan penyeimbang. Semar menatap langit yang perlahan berubah merah keunguan. Ia tahu, mulai hari itu, langkahnya tidak lagi sama. Ia tidak hanya menjadi penjaga keselarasan, ia menjadi saksi dan pemikul takdir bagi seluruh bumi. Dalam keheningan langit malam yang seolah menahan napas, Kiai Semar berdiri di atas sebuah puncak bukit keramat. Di bawahnya, alam terlihat seperti terbagi dua. Sebelah kanan dipenuhi cahaya temaram keemasan, sementara sebelah kiri diliputi kabut kelabu pekat. Dua sisi itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol retaknya keseimbangan semesta. Semar merasakannya dengan jelas. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tirai gaib.
sesuatu yang berusaha memutus ikatan harmoni antara dunia manusia dan dunia kahyangan. Sejak dulu, Semar memang bukan makhluk biasa. Ia adalah titisan dewa yang memilih menjadi rakyat jelata. Ia pernah menjadi guru para satria besar, saksi peperangan zaman purba, bahkan penopang takdir karejan-karejan besar. Tapi semakin lama, beban tugasnya semakin berat. Dunia manusia makin dipenuhi keserakahan, dunia kahyangan makin dipenuhi kegelisahan. Dan kini, ujian terbesarnya mulai mendekat. Saat Semar menutup mata, angin berubah menjadi bisikan-bisikan tua. Dari balik kabut muncul bayangan sosak-sosak raksasa, para batara penjaga takdir. Mereka bukan musuh, tetapi mereka juga bukan sekutu yang mudah dipahami. Mereka datang membawa kabar buruk. Menurut ramalan kuno kahyangan, sebuah kutukan tak terlihat mulai merambat dari langit ke bumi. Kutukan itu bukan penyakit, bukan pula bencana fisik, melainkan hilangnya rasa welas asih dalam hati manusia. Jika rasa itu padam, keseimbangan kosmis akan runtuh. Para dewa tidak lagi mampu mengirimkan berkah, dan dunia manusia akan kehilangan cahaya spiritualnya. Semar adalah satu-satunya makhluk yang tersisa yang bisa menghentikan kutukan tersebut. Namun untuk melakukannya, ia harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Para batara menyampaikan bahwa untuk menghentikan kutukan itu, Semar harus kembali ke pintu pertama, tempat awal ia diturunkan dari langit. Tempat itu adalah wilayah terlarang, dipenuhi energi purba dan kenangan yang tidak pernah ia ingin sentuh lagi. Masa lalu itulah yang membuatnya memilih menjadi pamomong, bukan dewa. Masa lalu yang penuh luka, pengorbanan, dan kebenaran pahit yang bisa mengguncang seluruh tatanan jagat raya. Mendengar itu, Semar terdiam. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa dunia manusia semakin rapuh. Kegelapan semakin dekat. Jika ia tidak bertindak, generasi mendatang tidak akan lagi mengenal cahaya kebijaksanaan. Dengan langkah perlahan, Semar membuka matanya. Cahaya yang memancar dari dalam dirinya berubah lebih terang. Ia mengangguk pada para batara, menerima tugas itu tanpa keraguan. Lalu dengan suara berat namun mantap, ia berkata dalam hati, "Jika keseimbangan harus ditebus dengan masa lalu, maka biarlah aku yang menanggungnya." Dan malam itu, perjalanan paling berbahaya dalam hidup seorang makhluk abadi pun dimulai. Dalam perjalanan panjangnya menjaga keseimbangan jagat, ada satu rahasia yang bahkan para raja dan para resi tak pernah benar-benar mengetahuinya. Semar hidup dengan sebuah kutukan yang disertai janji sakral kepada para dewa. Rahasia inilah yang menjadi pondasi mengapa ia tidak pernah mati, tidak bisa benar-benar pergi, dan selalu hadir dalam setiap zaman Nusantara. Konon, kutukan itu bermula ketika Semar dalam wujud aslinya sebagai Sang Hyang Ismoyo, salah satu makhluk cahaya tertinggi, memilih untuk turun ke bumi tanpa perintah lengkap dari kahyangan. Ia turun karena melihat manusia perlahan menjauh dari keseimbangan. Hawa nafsu naik, keserakahan tumbuh, dan kekuasaan mulai menjadi Tuhan palsu. Pilihan ini membuat para dewa murka, bukan karena Semar turun, tetapi karena ia melakukannya dengan belas kasih yang melampaui aturan langit. Di hadapan Batara Guru, Semar diberi dua pilihan: kembali ke langit sebagai Ismoyo, namun lepas dari dunia manusia selamanya, atau tetap di bumi sebagai makhluk berwujud buruk rupa. Sederhana, rendah hati, namun abadi, demi menjaga manusia dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa ragu, Semar memilih bumi, dan sejak itu, kutukan berubah menjadi janji. Semar tak akan mati hingga manusia benar-benar memahami makna keseimbangan dalam dirinya. Ia akan hidup dalam wujud rakyat jelata. Ia tidak akan menjadi raja, tidak akan menjadi nabi, tidak akan menjadi dewa yang disembah. Ia akan menjadi pengingat, penjaga, dan penuntun. Namun tanpa pamrih, tanpa tahta, tanpa mahkota. Itulah sebabnya wajahnya dibuat gemuk, lucu, tidak megah, simbol bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang diagungkan. Namun, kutukan itu memiliki sisi gelap yang jarang dibicarakan. Semar tidak diizinkan merasakan kebahagiaan dunia secara penuh. Ia tidak akan memiliki tahta, tidak akan memiliki garis keturunan abadi, dan tidak akan mengalami kehidupan sebagai manusia biasa. Ia hanya boleh mencintai dalam diam, mengasihi tanpa memiliki, dan melindungi tanpa dikenal. Dalam beberapa naskah kuno, disebutkan bahwa Semar sering menangis pada malam tertentu, bukan karena lemah, tetapi
karena beban tugasnya menahan kehancuran manusia begitu berat. Ia tahu manusia sering mengulangi kesalahan yang sama. Perang, iri, perebutan kekuasaan, kesombongan spiritual, dan lupa diri. Namun ia tetap ada, karena janji kepada para dewa tidak bisa dicabut. Episode ini menggambarkan sisi Semar yang paling jarang diceritakan. Bahwa keabadian bukan hadiah, tetapi beban yang dipikul demi keseimbangan langit dan bumi. Di malam ketika cahaya rembulan terpantul di permukaan laut dan angin, membawa aroma garam yang lembut, Semar berjalan menyusuri garis pantai selatan Jawa. Langkahnya pelan, tetapi hatinya tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada panggilan halus dari alam seperti suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun menggema dalam sukma para makhluk gaib. Di hadapan Semar, ombak mulai bergerak berbeda, bukan lagi sekadar gelombang yang memecah karang, melainkan pusaran tenang yang membentuk lingkaran, seolah ingin membuka pintu menuju dunia lain. Dari pusaran air itu, muncul sosok yang begitu dihormati oleh bangsa gaib, Ratu Kidul, penguasa kerajaan Laut Selatan. Sosok berwibawa yang kecantikannya menggetarkan semesta. Namun malam itu, ia tidak datang dengan keangkuhan seorang ratu, melainkan dengan sorot mata penuh kecemasan. Ia menghormati Semar, bukan karena bentuk tubuh Semar yang sederhana, tetapi karena mengetahui siapa Semar sebenarnya. Makhluk suci yang lahir sebelum langit ditegakkan, penjaga harmoni antara alam manusia dan alam halus. Ratu Kidul mengungkapkan kabar buruk. Garis nasib Nusantara sedang bergetar. Ada kekuatan hitam dari alam bawah yang mulai bergerak, mencoba meruntuhkan keseimbangan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Semar mendengarkan dengan wajah yang tetap tenang, tetapi hatinya sadar ketika penguasa Laut Selatan sendiri turun ke dunia untuk memberikan peringatan, maka ancaman itu bukan ancaman kecil. Ratu Kidul mengatakan bahwa beberapa makhluk gaib rendah yang seharusnya hanya bisa berkeliaran di dimensi paling gelap tampak, mulai dapat menembus lapisan dunia manusia. Ada celah yang terbuka, katanya, dan celah itu bukan terjadi dengan sendirinya, ada kekuatan yang mendorongnya. Semar kemudian menghapus senyum simpelnya. Di balik mata kecilnya, tersimpan kebijaksanaan kosmik yang tak terhingga. Ia mengerti apa maknanya. Seseorang dari dunia manusia telah bermain dengan ilmu yang bukan haknya, ilmu yang melampaui batas syariat, batas makrifat, bahkan batas alam. Semar mengangguk pelan. Tanpa suara keras, ia mulai merapal mantra tua, mantra yang hanya diketahui oleh makhluk-makhluk suci. Mantra itu membuat laut menjadi hening, angin berhenti, dan bahkan waktu seolah menahan napas. Ratu Kidul memandang Semar dengan harapan. Sang punakawan suci kemudian bersabda bahwa ia akan turun tangan. Ia tidak akan membiarkan bumi manusia diganggu oleh ambisi makhluk gelap. Namun Semar juga tahu, untuk menutup celah itu, ia harus memasuki wilayah yang bahkan para raja gaib pun enggan memasukinya. Dunia tempat energi kelam memakan kesadaran siapapun yang tidak cukup kuat. Ratu Kidul memberi hormat kepada Semar sebelum kembali masuk ke pusaran air. Ombak menutup kembali pintu dimensi itu, dan pantai kembali sunyi. Semar berdiri sendirian, menatap gelapnya cakrawala. Dengan suara lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, tugas ini belum berakhir. Di alam gaib yang berada di antara lapisan langit dan jagat manusia, terdapat sebuah ruang bernama Gapura Keseimbangan, tempat para makhluk agung mengawasi perputaran nasib. Disinilah Semar berdiri sendirian, memandangi aliran cahaya yang menggambarkan garis takdir manusia. Cahaya-cahaya itu bergetar, sebagian meredup, sebagian membara, menandakan bahwa keseimbangan sedang terguncang. Semar memahami bahwa ini bukan sekadar riak kecil, melainkan tanda bahwa sebuah peristiwa besar akan mengguncang tanah Jawa. Dalam ketenangan yang penuh tekanan itu, Semar memusatkan perhatian pada satu garis takdir yang bersinar merah, pertanda munculnya ambisi manusia yang tak terkendali. Kekuasaan, keserakahan, dan iri hati mulai membentuk pusaran energi yang bisa merobek hubungan antara langit dan bumi. Semar tahu bahwa jika energi ini dibiarkan menguat, ia bisa membangkitkan kekuatan gelap yang pernah terkubur ribuan tahun. Sebagai makhluk abadi yang memikul tugas untuk menjaga keseimbangan alam, Semar tak bisa tinggal diam. Ia menurunkan kesadarannya ke jagat manusia, menyusup ke angin malam yang berhembus di atas hutan-hutan lebat. Dalam wujud kasat mata, ia tetap tampak sebagai sosok tua gempal, sederhana, dan bersahaja. Namun setiap langkahnya memancarkan wibawa
yang tak terlihat oleh mata manusia. Seolah bumi memberi jalan dan pepohonan membungkuk lembut menyambut kehadirannya. Semar mengamati perubahan-perubahan kecil daun yang mengering tanpa sebab. Burung yang terbang gelisah, tanah yang terasa berat. Semua memberi pertanda bahwa kekuatan gaib tertentu mulai aktif dari balik bayangan. Semar kemudian menuju sebuah wilayah tersembunyi di mana energi itu berasal. Di sana, ia menemukan jejak-jejak kekuatan manusia yang mencoba memanggil entitas gaib demi memperoleh kekuasaan. Asap hitam tipis naik dari tanah, melukis pola yang hanya dapat dibaca oleh makhluk sepertinya. Semar mengusap tanah itu dengan ujung jarinya, dan seketika bayangan kejadiannya terungkap. Manusia-manusia yang memuja kekuatan gelap, berharap bisa menundukkan takdir demi ambisi pribadi. Dengan tatapan penuh rasa iba, Semar menghela napas panjang. Ia bukan makhluk yang mudah marah. Ia memahami kelemahan manusia. Namun jika ambisi itu dibiarkan tumbuh, ia bisa merobohkan tatanan yang selama ini dijaga para leluhur, para wali, dan para dewa. Semar tahu bahwa tugasnya bukan hanya memperbaiki, tetapi juga mengajarkan. Dan terkadang, pelajaran terbesar hanya bisa diberikan melalui ujian. Maka di malam itu, Semar memulai langkah pertamanya. Ia tak berniat menghukum, tetapi menuntun. Ia tak turun membawa murka, tetapi kebijaksanaan. Karena sejak awal penciptaan, Semar diciptakan bukan untuk menguasai langit dan bumi, melainkan menjaga keduanya tetap selaras. Dan malam itu menjadi saksi awal dari campur tangan sang makhluk abadi. Dalam kisah panjang para dewa dan titisan leluhur Jawa, ada satu bab yang paling jarang diceritakan. Kutukan Agung yang membuat Semar tidak bisa meninggalkan dunia manusia. Episode ini mengungkap rahasia paling kelam dan paling tua sebuah peristiwa yang menentukan takdir Semar sebagai makhluk abadi yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Alkisah, jauh sebelum kelahiran manusia pertama, para dewa di Kahyangan mengadakan sidang besar. Mereka sedang menghadapi ancaman dari kekuatan gelap yang muncul dari dasar semesta. Sebuah entitas purba bernama Sang Kalarajendra, sang perusak waktu yang mampu menghancurkan tatanan jagat. Ketika seluruh dewa kewalahan, Batara Guru memanggil satu sosok yang tidak terlihat mencolok, tidak bertakhta, dan tidak membawa senjata apapun. Sosok itu adalah Batara Ismaya yang kelak menjadi Semar. Batara Guru berkata, "Hanya engkau yang dapat melawan kekuatan itu, Ismaya. Hanya engkau yang bisa menjaga keseimbangan ketika waktu goyah." Namun, Ismaya menolak. Ia bukan pendekar, bukan panglima perang. Ia hanyalah penjaga harmoni yang selalu menghindari konflik. Tetapi Kalarajendra terus merusak tatanan langit, dan pada akhirnya Ismaya menyadari satu kebenaran pahit. Takdirnya bukan untuk bersinar, melainkan untuk menahan dunia agar tidak runtuh. Ia turun ke lembah kegelapan untuk menghadapi Kalarajendra. Pertempuran mereka tidak seperti perang fisik, tetapi perang batin dan energi. Gelombang getaran kosmik meretakkan batas antara langit, bumi, dan alam gaib. Ketika Ismaya hampir kalah, ia melakukan sumpah pemetra. "Biarlah tubuhku berubah, biarlah wujudku tidak lagi mulia, asal jagat tetap seimbang." Sumpah itu menciptakan kutukan dan sekaligus anugerah. Wujudnya berubah menjadi Semar, perut buncit, wajah sederhana, tetapi memancarkan cahaya tak kasat mata yang membuat makhluk-makhluk gelap tunduk. Kalarajendra kalah, namun sebelum musnah ia menjeritkan kutukan balasan. "Engkau akan hidup tanpa akhir, menjaga dunia yang tidak akan pernah selesai diuji oleh ambisi manusia." Sejak hari itu, Semar terikat oleh hukum waktu yang unik. Ia tidak bisa mati, tetapi juga tidak bisa kembali menjadi Ismaya sepenuhnya. Ia hidup di antara dimensi, hanya muncul ketika Nusantara berada di ambang kehancuran. Kutukan itu membuatnya menjadi penjaga yang kesepian. Namun, justru melalui kesepian itu, ia memahami hati manusia lebih dalam daripada para dewa. Dan disinilah inti dari episode ini. Semar bukan abadi karena kehebatan, tetapi karena pengorbanan. Ia menanggung kutukan agar dunia tetap berjalan. Ia hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk menjaga keseimbangan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Di tengah perjalanan panjang sejarah Jawa, ada satu fase yang sering disebut sebagai masa peralihan. Masa ketika kerajaan-kerajaan besar runtuh, para raja kehilangan wibawa, dan masyarakat berada dalam kegelisahan spiritual yang mendalam. Banyak yang mengira Semar telah kembali ke Kahyangan atau lenyap,
bersama runtuhnya satu kerajaan. Namun kenyataannya, Semar tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hadir, meski tak lagi menampakkan wujud fisiknya sesering masa lalu. Episode ini mengungkap bagaimana Semar menanamkan warisan terakhirnya, sebuah pesan abadi yang ditujukan untuk generasi jauh setelah zaman keemasan para raja. Pada masa itu tanah Jawa mengalami perubahan besar. Agama, budaya, dan penguasa silih berganti, menimbulkan kegoncangan batin bagi orang-orang yang terbiasa hidup dengan nilai-nilai lama. Dalam kekacauan itu, banyak tokoh spiritual, pemuka adat, dan para pemikir mencoba mencari pedoman baru. Mereka berkumpul di puncak gunung, di tepi laut, di dalam gua sunyi, memohon petunjuk. Di antara kerinduan kolektif itu, Semar muncul bukan sebagai sosok fisik, tetapi sebagai suara batin yang hampir semua orang merasa pernah mendengarnya. Suara yang lembut namun tegas, suara yang mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah. Warisan pertama yang ditanamkannya adalah pitutur kesucian niat. Semar menekankan bahwa manusia boleh menjadi raja, rakyat, pemimpin, pedagang, atau petani. Tetapi semuanya akan berakhir sia-sia bila hati dipenuhi kerakusan. Kekuasaan tanpa welas asih hanya akan melahirkan kehancuran. Ajaran ini kemudian disimbolkan dalam budaya Jawa sebagai prinsip nglakoni urip kanthi tulus, menjalani hidup dengan ketulusan. Warisan kedua adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Semar mengingatkan bahwa manusia yang hanya mengejar ilmu, lahir, duniawi, dan material akan kehilangan arah. Sebaliknya, manusia yang hanya tenggelam dalam ilmu batin tanpa memahami kenyataan dunia akan tersesat. Harmoni kedua hal ini menjadi pondasi kebijaksanaan, dan inilah yang menyebabkan Semar dipandang sebagai penjaga keseimbangan kosmis. Warisan terakhir adalah peringatan tentang masa depan. Semar memberi isyarat bahwa akan datang zaman ketika manusia lupa asal-usulnya, kehilangan adab, mengejar kepintaran, tetapi meninggalkan kebijaksanaan. Pada masa itu ia mengatakan bahwa petaka bisa muncul dari tindakan manusia sendiri, bukan dari kutukan langit. Namun ia juga menegaskan bahwa siapapun yang tetap memegang pitutur lama ketulusan, keseimbangan, dan welas asih akan menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Episode ini menegaskan bahwa Semar bukan sekadar makhluk abadi penjaga dunia, melainkan simbol kesadaran tertinggi dalam diri manusia. Ia hadir bukan dengan wujud, tetapi dengan pesan. Dan pesan itulah yang menjadi warisan paling agung bagi Nusantara, dari masa lalu hingga menghampiri jauh ke masa depan. Malam itu, ketika angin gunung mulai menurunkan hawa dingin yang menusuk tulang, semesta tiba-tiba bergetar halus, seolah ada sesuatu yang tengah bangun setelah tidur ribuan tahun. Di sudut hutan Sapta Pratala, tempat Semar biasa bertapa dalam hening yang lebih tua dari usia manusia manapun, cahaya samar turun dari langit. Cahaya itu bukan kilat, bukan nyala api, dan bukan pula pantulan matahari, melainkan semacam panggilan, sebuah sinyal dari alam atas. Semar membuka matanya perlahan. Wajahnya yang tampak seperti orang tua biasa berubah sendu, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Waktu itu datang lagi, gumamnya lirih. Meski tidak ada satupun makhluk yang mendengarnya, langit mendadak memunculkan bayangan besar siluet makhluk bersayap. Bukan burung, bukan pula jin atau raksasa. Ia hanya tampak sebagai bentuk kabut raksasa, menunduk ke bumi. Dalam keheningan itu, tanah terasa berdenyut. Pohon-pohon tua merunduk seperti memberi hormat. Air sungai melambat hingga seperti kaca yang tak bergerak. Bayangan itu adalah Wahyu Candrabuana, salah satu wahyu agung yang hanya turun ketika Nusantara berada di ambang perubahan besar. Sejak ribuan tahun lalu, tugas Semar adalah menjaga agar wahyu ini tidak jatuh ke tangan manusia yang salah, mereka yang tamak, penuh amarah, atau mengejar kekuasaan tanpa batas. Wahyu itu kemudian berputar di atas kepala Semar, seakan menguji, seakan mempertanyakan, siapa pemegang takdir selanjutnya. Semar menghela napas panjang karena ia tahu wahyu tidak akan turun begitu saja. Ada syarat, ada tanda-tanda, ada penjagaannya, dan dialah yang menjadi penentu apakah dunia siap menerimanya atau belum. Tiba-tiba tanah bergetar lagi, tapi kali ini terasa lebih kasar. Dari jauh terdengar suara derap langkah, bukan makhluk halus, bukan pula pasukan kerajaan, tetapi langkah manusia yang membawa kecemasan. Seorang pemuda muncul, tersesat, kelelahan, dan hanya berbekal tekad yang belum pernah Semar lihat sebelumnya. Pemuda itu menatap ke langit,
tepat ke arah Wahyu yang memendar kuat. Ia tidak berlutut, tidak gemetar, tidak pingsan. Ia hanya berdiri tegak dengan mata yang menyala oleh rasa ingin tahu dan keberanian. Semar memperhatikannya lama. Dalam hati ia bergumam, jika Wahyu memilihnya, dunia akan berubah. Detik berikutnya, cahaya Wahyu merendah, tepat mengarah pada pemuda itu. Dan Semar tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Ada satu kisah yang jarang sekali diceritakan, bahkan dalam lingkaran para empu dan pini sepuh. Sebuah kisah yang menyingkap sisi terdalam dari Kiai Semar, bukan sebagai pamomong para raja, bukan sebagai penjaga tatanan jagat, tapi sebagai makhluk abadi yang pernah diuji oleh dirinya sendiri. Kisah ini terjadi jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, sebelum manusia mengenal nama-nama dewa dan peradaban. Saat itu, langit dan bumi masih sering bertabrakan dalam perdebatan, dan keseimbangan belum benar-benar mapan. Di masa inilah, Semar menghadapi salah satu ujian paling misterius dalam keberadaannya. Pada suatu malam sunyi, ketika bintang tampak redup dan angin tidak berembus, Semar merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Di balik hening, muncul getaran aneh seperti suara setengah berbisik, setengah menyeru. Semar, dengan mata batin yang jauh melampaui para dewa, mengikuti panggilan itu hingga ia tiba di sebuah lembah gelap yang tidak tercatat dalam peta dunia maupun surga. Lembah itu dikenal sebagai lembah bayang-bayang, tempat di mana setiap makhluk akan dihadapkan pada bentuk terdalam dirinya, bukan rupa, bukan wujud, tapi cerminan dari apa yang selama ini dipendam dalam hati. Semar berdiri di tengah lembah itu, dan perlahan sebuah siluet muncul di hadapannya. Siluet itu semakin jelas, semakin nyata, hingga terlihat seperti dirinya sendiri. Namun bukan seperti sosok Semar yang dikenal manusia, bukan si pendek, berperut buncit, dan berhati lembut, melainkan sosok tinggi menjulang, berpakaian cahaya, bermata tajam seperti kilat, dan bersuara berat. Itu adalah wujud Semar sebelum ia memilih rupa sederhana. Wujud ilahinya sebagai Batara Ismaya. Bayangan itu menatap Semar dengan sorot mata yang menusuk. Engkau memilih menjadi rendah, menjadi pelayan, menjadi pamomong, tapi apakah pilihanmu masih teguh ketika dunia semakin kacau dan manusia semakin jauh dari tatanan? Semar tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan sekadar pertanyaan. Ini adalah ujian untuk memastikan dirinya tetap layak menjadi penjaga keseimbangan jagat. Bayangannya kembali bertanya, apakah engkau masih setia menjaga dunia yang sering lupa bersyukur? Masihkah engkau ingin mengayomi para raja yang kadang tergelincir oleh ambisi? Ataukah engkau ingin kembali pada wujudmu yang sejati, penguasa dahsyat yang mampu mengguncang langit? Pertanyaan itu menancap dalam. Sesaat, lembah menjadi semakin gelap. Namun Semar menutup mata dan menarik napas panjang. Di balik keheningan, ia melihat wajah manusia, anak-anak yang berdoa, rakyat kecil yang bekerja keras, para pemimpin yang berjuang memikul amanah. Ia melihat dunia apa adanya, penuh kekurangan, namun tetap layak diperjuangkan. Semar membuka mata dan menjawab dengan tegas, aku tetap Semar, penjaga, pengasuh, pemomong jagat. Itulah tugasku, dan aku tidak akan meninggalkannya. Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang seperti kabut tersapu cahaya. Di lembah sunyi itu, Semar kembali meneguhkan jati dirinya bahwa kekuatannya bukan pada kedahsyatan wujudnya, tetapi pada kerendahan hati yang menjaga keseimbangan langit dan bumi. Dalam lembaran kisah kuno yang jarang dibicarakan di luar lingkaran ilmu kebatinan tertinggi, terdapat satu peristiwa yang dianggap sebagai titik balik perjalanan spiritual Semar, pertemuannya dengan para penjaga takdir, makhluk langit yang tidak pernah tersentuh oleh mata manusia maupun para dewa biasa. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum munculnya pewayangan yang kita kenal sekarang. Saat itu, bumi masih dalam fase awal keseimbangan, dan getaran energi gaib Nusantara belum stabil. Banyak kekuatan liar yang belum memiliki arah, sementara manusia berada dalam masa pencarian jati diri spiritual. Semar, dalam wujud aslinya sebagai Batara Ismaya, menerima panggilan gaib yang tidak datang dari kahyangan, melainkan dari ruang sunyi di antara langit dan bumi, tempat yang disebut alam tapal batas. Di tempat inilah hukum takdir dituliskan, diatur, dan diperbaharui dari zaman ke zaman. Tidak semua makhluk mampu memasuki ruang itu. Bahkan para dewa tertinggi pun tidak memiliki kuasa penuh di sana. Hanya mereka yang diberi mandat untuk menjaga keseimbangan hidup yang boleh melangkah masuk. Ketika Semar tiba di alam tapal batas,
Ia melihat 3 sosok bercahaya yang berdiri tegak, seolah mereka adalah pilar dari semesta itu sendiri. Mereka bukan dewa, bukan malaikat, dan bukan pula makhluk halus. Para leluhur menyebut mereka Wahyu Triloka 3 penjaga garis takdir, penjaga masa lalu, penjaga masa kini, dan penjaga masa depan masing-masing, memancarkan aura yang berbeda. Namun semuanya mengarah pada satu inti, menjaga harmoni agar dunia tidak jatuh dalam kekacauan. Penjaga masa depan yang auranya paling bergetar, kuat berbicara kepada Semar tanpa suara. Namun setiap kata terasa langsung tertanam di dalam batinnya. Ia menunjukkan gambaran tentang Nusantara kelak, peperangan, kerajaan yang bangkit dan runtuh, munculnya raja-raja besar, hingga hancurnya tatanan lama. Namun di antara semua itu, selalu ada satu sosok yang hadir di titik-titik penting sejarah, Semar sendiri. Namun bukan itu inti dari pertemuan tersebut. Yang lebih penting, Semar menerima satu mandat yang tidak boleh ditolak. Ia harus menjaga agar garis takdir manusia tetap berada dalam keseimbangan, meski terkadang harus melawan kehendak para dewa, para raja, bahkan kehendak dirinya sendiri. Mandat ini membuatnya bukan sekadar pelayan dalam dunia pewayangan, tetapi penjaga hukum kosmik yang tidak tampak. Pertemuan itu ditutup dengan satu pesan: jika dunia terguncang, turunlah. Jika manusia tersesat, bimbinglah. Jika takdir menyimpang, luruskanlah. Itulah tugasmu selama bumi masih berputar. Sejak saat itu, Semar tak pernah lagi melihat dirinya sebagai dewa yang terbuang, melainkan sebagai penjaga abadi bumi makhluk yang selalu hadir saat peradaban berada di ambang kejatuhan. Puncak pas saja malam itu dipenuhi angin yang mengaum, seperti suara ribuan makhluk yang terbang di antara dua dunia. Langit terbuka perlahan, membentuk pusaran cahaya keemasan yang menjulur seperti ombak cahaya. Di tengah pusaran itulah Semar berdiri tenang, memaku, seolah seluruh alam berhenti bernapas, menunggu keputusan sang penjaga keseimbangan. Dari balik kabut cahaya, muncullah sosok raksasa bersayap hitam, bermata bara merah menyala. Dialah Batara Kalabaru, entitas kekacauan yang telah lama mencoba menembus batas dimensi tempat para dewa mengurungnya. Tubuhnya besar seperti gunung, dan setiap langkahnya membuat tanah retak, seolah bumi ketakutan menerima pijakannya. Ia menatap Semar dengan tatapan penuh dendam masa lampau yang tak pernah padam. Namun Semar tetap berdiri dengan tubuh kecilnya sederhana, gemuk, lucu, tapi auranya melampaui raksasa manapun. Dari wajahnya terpancar ketegasan, dari matanya memancar kedalaman ribuan tahun pengalaman menjaga manusia dan alam semesta. Kalabaru mengaum, "Semar, penjaga tirai langit, kau pikir bisa menahan takdir kekacauan? Kau bukan lagi makhluk surga, kau hanya roh pembantu manusia." Semar tersenyum tipis. "Benar, aku memilih menjadi rendah di bumi, menjadi pamong bagi yang kecil, penjaga bagi yang lemah. Justru itu yang membuatku lebih kuat dari kalian yang terjebak keangkuhan." Pusaran langit tiba-tiba menggila, cahaya turun seperti petir, dan Kalabaru mengibaskan sayapnya, melepas gelombang energi yang menghancurkan pepohonan hanya dalam sekali hantam. Tanah terbelah seperti digergaji oleh kekuatan dahsyat. Semar tidak bergerak, hanya mengangkat satu tangan. Dari telapak tangannya muncul cahaya putih bersih, lembut tapi mematikan. Energi gelombang Kalabaru terbelah menjadi dua, seperti dipotong pedang tak terlihat. Lalu bumi bergetar lagi. Kali ini Semar melangkah maju. Satu langkah itu saja cukup membuat seluruh angin berhenti. Dari tubuhnya terpancar cahaya putih kekuningan, aura kuno yang berasal dari masa sebelum para dewa terbentuk. Itulah kekuatan asli Semar, kekuatan Sang Hyang Ismaya, makhluk agung yang memilih merendah untuk menjaga manusia. Pertarungan pun pecah. Cahaya putih dan hitam bersilangan di langit, membentuk garis-garis kilat. Setiap benturan memancar seperti bintang jatuh. Semar memutar energi cahaya, membentuk pusaran kecil yang mendorong tubuh Kalabaru mundur. Raksasa itu meraung sengit, tapi tak mampu menahan tekanan itu. Lalu dengan satu gerakan sederhana, sangat sederhana, Semar menepuk dahi Kalabaru. Hanya satu tepukan, namun dunia seperti runtuh sesaat. Tubuh Kalabaru membeku, retak, lalu pecah menjadi debu hitam yang terseret angin pusaran langit. Semar menarik napas panjang. Ia menatap bumi di bawah rumahnya. Tanggung jawabnya, keseimbangan masih selamat. Untuk saat ini, tugasku belum selesai, gumamnya sambil memejamkan mata. Setelah perjalanan panjang antara alam manusia, alam gaib, dan alam para dewa,
kisah Semar mencapai babak yang jauh lebih dalam. Pada episode ini, tirai terakhir dari rahasia jati dirinya mulai terbuka sepenuhnya, bukan lagi sebagai pamomong satria, bukan lagi sebagai pelayan Pandawa, tetapi sebagai makhluk abadi yang memikul titah langsung dari Sang Hyang Tunggal. Ketika dunia memasuki masa-masa genting dengan kegelapan batin manusia yang semakin menebal, para dewa kembali mengadakan Wewalian Agung, sebuah pertemuan sakral yang hanya diadakan ketika keseimbangan semesta benar-benar terancam. Cahaya keemasan memenuhi puncak Mahameru, tempat segala keputusan tertinggi ditetapkan. Di antara para dewa yang duduk dalam lingkaran cahaya itu, satu sosok tidak bergelimang cahaya, melainkan mengenakan pakaian lusuh, berperut buncit, dan berwajah sederhana Semar. Namun itulah yang membuat semua dewa menundukkan kepala, sebab mereka tahu, di balik kesederhanaannya, Semar adalah manifestasi dari kekuatan yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Kekuatan pemelihara keseimbangan batin manusia. Dalam pertemuan itu, para dewa menyampaikan satu kenyataan pahit. Dunia manusia akan memasuki zaman yang semakin kacau. Fanatisme, keserakahan, dan hilangnya rasa malu akan menjadi wabah yang menyebar di hati manusia. Bahkan para satria pilihan pun akan tergoda oleh kekuasaan. Namun, di tengah kabar buruk itu, Sang Hyang Tunggal memberi satu titah penting yang harus dilaksanakan Semar, titah yang akan menentukan bagaimana nasib Nusantara dan seluruh keturunannya di masa depan. Titah itu bukan tentang perang, bukan tentang meredam raja yang zalim, dan bukan tentang mengalahkan makhluk gaib pemberontak. Titah itu lebih halus, tetapi jauh lebih berat, menjaga agar manusia tidak kehilangan rasa eling, kesadaran untuk kembali kepada Yang Maha Esa. Karena ketika manusia lupa kepada asalnya, ia akan menjadi makhluk yang paling menakutkan, melebihi jin atau raksasa manapun. Mendengar titah tersebut, Semar menyadari bahwa tugasnya akan jauh lebih berat dari semua tugas sebelumnya. Ia harus menjaga keseimbangan dunia dalam bentuk yang hampir tidak terlihat, menghembuskan rasa malu kepada yang sombong, menanamkan rasa sabar kepada yang gelap mata, membisiki kesadaran kepada mereka yang melampaui batas. Semar akan hadir dalam tawa rakyat, dalam rasa syukur, dalam kerendahan hati, juga dalam air mata yang membuat manusia mengingat Tuhan. Di akhir pertemuan, semua dewa berdiri memberi penghormatan tertinggi kepada Semar. Bukan karena ia lebih kuat dari mereka, tetapi karena ia memikul tugas yang tidak sanggup dipikul oleh siapapun, menjaga hati manusia. Dengan itu, Semar turun kembali ke dunia, membawa titah terakhir yang akan menuntunnya dalam perjalanan lanjutan perjalanan menuju episode berikutnya yang semakin dalam mengungkap rahasia tugas abadi Sang Pamomong Semesta.